Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan pemirsa kelas inspirasi menulis dimanapun berada, lebih-lebih di hari libur santri saat ini, alhamdulillah saya diberi kesempatan lagi untuk membahas tentang kelas inspirasi dalam hal tulis menulis yang detik ini sudah sampai di bagian ketiga, yaitu kalimat. Mari kita stay tune terus di kanal Kim, kanal yang insyaallah selalu membuat kita mendapatkan inspirasi terus dalam hal tulis menulis. Saya kutipkan terus di buku yang saya susun ini, di semua bagian kepenulisan yang ada di Kim selanjutnya. Untuk frasa dan klausa bisa saudara-saudara juga dilihat di video kelas inspirasi ini di bagian yang lain. Mari kita mulai dari sisi definisi kalimat. Pengertian kalimat adalah satuan gramatikal yang dibatasi oleh adanya jeda panjang yang disertai nada akhir naik atau turun. Ini pengertian yang saya ambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Seperti apa contoh kalimat? Ini ada contoh sederhana yang saya ambil dari keseharian. Misalkan adalah Mirza menulis saja buat kakak-kakaknya. Kalimat di atas mempunyai 3 konstituen. Apa konstituen itu? Di sini akan saya paparkan juga. Yang dimaksud dengan konstituen adalah pada hakikatnya bahasa baik lisan ataupun tulisan terdiri dari satuan-satuan kata, frasa atau klausa hingga menjadi susunan beragam kalimat atau bangunan kalimat. Jadi satuan pembangun kalimat itulah yang disebut dengan konstituen. Konstituen itu bisa frasa, bisa klausa. Kembali kepada contoh kalimat tadi, Mirza menulis sajak buat kakak-kakaknya. Kalimat di atas mempunyai 3 konstituen berupa kata dan frasa, yaitu Reza atau Mirza menulis saja dan buat kakak-kakaknya. Jika kita urai dari sisi kedudukannya, Mirza adalah nomina yang berkedudukan sebagai subjek dengan 1 konstituen kecil. Menulis saja adalah frasa terdiri dari 2 konstituen kecil. Buat kakak-kakaknya adalah komplemen yang berkedudukan sebagai sasaran dengan 2 konstituen kecil. Perhatikan sekalian penyaksi Kim dimanapun berada, dalam sebuah kalimat ada bagian wajib yang harus melekat dalam pembangunnya. Ada bagian yang tidak wajib atau dapat dihilangkan. Perhatikan contoh berikut ini. Mungkin Reza menulis buku setiap malam.
Kalimat di atas terdiri dari 6 konstituen, yaitu mungkin, Reza, menulis, buku, setiap, dan malam. Dari keenam konstituen itu, hanya kata mungkin dan setiap malam yang dapat dihilangkan tanpa mempengaruhi makna atau pengertian kalimat, sehingga susunan kalimat yang sudah kita hilangkan bagian yang tidak wajib itu menjadi seperti ini. Reza menulis buku, atau mungkin Reza menulis buku, atau Reza menulis buku setiap malam. Jadi unsur wajib adalah kata yang tak bisa dihilangkan dalam sebuah kalimat, sedangkan unsur tak wajib adalah kata yang bisa dihilangkan atau kata mana suka. Hadirin penyaksi kelas inspirasi menulis dimanapun berada, mari kita lanjutkan sekarang. Suatu kalimat harus mengalami keserasian dalam unsur-unsurnya. Unsur-unsur itu berupa keserasian makna dan keserasian bentuk. Secara struktur terdapat 5 susunan kalimat dasar. 1. Kata benda ditambah kata benda. 2. Kata benda ditambah kata kerja. 3. Kata benda ditambah kata sifat. 4. Kata benda ditambah kata bilangan. Dan yang terakhir, kata benda ditambah kata depan. Contoh kalimat masing-masing susunan yang 5 tersebut adalah sebagai berikut. Khusus kepada kata benda ditambah kata benda, gurunya alumni An-Nokoya. Sedangkan kata benda ditambah kata kerja adalah Jun selain menulis juga berdagang. Contoh yang ketiga yaitu kata benda ditambah kata sifat, nilainya bagus. Contoh yang keempat yaitu kata benda ditambah kata bilangan, bukunya ada 10 buah. Dan contoh yang terakhir yakni kata benda ditambah kata depan, adiknya menikah di Serang, Banten. Sedangkan jenis kalimat berdasarkan jumlah klausa dibagi menjadi 2. Pertama, kalimat tunggal, dan yang kedua, kalimat majemuk. Kalimat tunggal atau yang biasa disebut dengan kalimat sederhana adalah kalimat yang terdiri atas 1 klausa atau 1 konstituen. Tidak ada kata penghubung atau konjungsi dalam kalimat tunggal. Misal, 1. Mirza mendiskusikan soal-soal sejarah Indonesia. 2. Reza senang menulis puisi di media. 3. Iza selalu suka memberi motivasi menulis. Adapun pembagian kalimat tunggal adalah sebagai berikut. 1. Kalimat tunggal predikat verbal atau predikatnya kata kerja. Ini juga dibagi 3. A. Kalimat duit transitif adalah kalimat tunggal yang memiliki objek dan pelengkap di dalam kalimatnya. Misal, Iza mencari pekerjaan untuk saudaranya, atau Mirza membuat minuman untuk tamunya. B. Kalimat eka transitif
yaitu kalimat tunggal yang memiliki objek namun tidak memiliki pelengkap. Misal, paman mendoakan putrinya, atau pemuda itu menerobos lampu merah. C. Kalimat tak transitif atau intransitif adalah kalimat tunggal yang tidak memiliki objek dan juga tidak memiliki pelengkap. Misal, adik tersenyum atau ayah terlalu semangat. 2. Kalimat tunggal berpredikat adjektif atau kata sifat. Misal, Mirza sangat pengayom atau sepeda Reza rusak. 3. Kalimat tunggal berpredikat nominal. Misal, ayahnya adalah petani tembakau, ibunya seorang peternak sapi. 4. Kalimat tunggal berpredikat nomerial atau kata bilangan. Contoh, sapiku ada 4 ekor, atau rumah paman berlantai 2. 5. Kalimat tunggal berpredikat preposisional atau kata depan. Contohnya adalah Iza ke rumah sakit, atau kucing di bawah kursi, atau di sumber saya mencuci baju. Itu kata depan dinya semuanya, atau ke-nya itu kata depan. Sekarang kita ke bagian yang kedua, yaitu kalimat majemuk atau kalimat bertingkat atau kalimat kompleks. Menurut Dendi Sugono, dalam sintaksis bahasa Indonesia analisis fungsi sintaktik yang diterbitkan tahun 2019, diartikan sebagai berikut. Kalimat majemuk adalah kata-kata yang memiliki struktur kalimat yang di dalamnya terdapat beberapa kalimat dasar. Ini pengertian yang dikemukakan oleh ahli bahasa, Kepala Pusat Bahasa, Bapak Dendi Sugono. Sekarang kita lihat macam-macam kalimat majemuk. Macam-macam kalimat majemuk antara lain kalimat majemuk setara. Berdasarkan kata penghubung yang digunakan, kalimat majemuk setara dibagi menjadi 4. A. Kalimat majemuk yang menyatakan penjumlahan. B. Kalimat majemuk yang menyatakan urutan peristiwa. C. Kalimat majemuk yang menyatakan pemilihan. Dan D. Kalimat majemuk yang menyatakan pertentangan atau perlawanan. Kalimat majemuk bertingkat. Induk kalimat Induk kalimat memegang peranan sebagai kalimat dasar atau inti, sedangkan anak kalimat menjadi pengisi salah satu unsur. Berdasarkan perannya, anak kalimat dibagi menjadi 8. 1. Anak kalimat keterangan waktu. 2. Anak kalimat keterangan sebab. 3. Anak kalimat keterangan akibat. 4. Anak kalimat keterangan syarat. 5. Anak kalimat keterangan tujuan. 6. Anak kalimat keterangan cara. 7. Anak kalimat pengganti pewatas. Dan yang ke-8, anak kalimat pengganti nomina. Majemuk campuran. Kalimat jenis ini merupakan gabungan penggunaan kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Misalkan,
karena tidak pernah menyimak pelajaran, Bobby mendapat nilai jelek dan harus tidak naik kelas. Atau contoh yang kedua, kalimat majemuk campuran. Setelah lulus dari pendidikan jenjang SMP, Rina harus memilih sekolah negeri atau swasta. Sekarang mari kita lihat bagaimana membentuk kalimat langsung dan kalimat tak langsung. Ciri-ciri kalimat langsung. 1. Menggunakan tanda petik 2 di atas. 2. Intonasi tinggi untuk tanda tanya, datar untuk kalimat berita, dan tanda seru dilakukan dengan intonasi perintah. 3. Kata ganti orang pertama dan orang kedua untuk penggunaan tanda petik bagian kalimat langsung diapit oleh tanda petik 2, bukan petik 1. 4. Letak tanda petik penutup ditaruh setelah tanda baca yang mengakhiri kalimat petikannya. 5. Letak kalimat pengiring sebelum kalimat petikan. Kalimat pengiring harus diakhiri dengan satu tanda koma dan satu spasi apabila bagian kalimat pengiring terletak sebelum kalimat petikan. 6. Kalimat pengiring harus diakhiri dengan satu tanda koma dan satu spasi apabila bagian kalimat pengiring terletak setelah kalimat petikan. 7. Jika ada dua kalimat petikan, huruf awal pada kalimat petikan pertama menggunakan kapital, sedangkan pada kalimat petikan kedua menggunakan huruf kecil. 8. Tanda koma tidak dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain yang mengiringinya dalam kalimat. Jika petikan langsung itu berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru. Jadi kalimat langsung sebagaimana saya ucapkan itu sangat berfungsi sekali dalam menyusun dialog, baik itu novel atau cerpen, atau juga membuat investigasi berita di majalah atau di koran yang kita bikin di pondok pesantren atau di sekolah. Sedangkan mari kita lihat ciri-ciri kalimat tidak langsung. 1. Tidak menggunakan tanda petik. 2. Intonasi membacanya datar. 3. Terdapat perubahan kata ganti orang. 4. Kata ganti orang kedua berubah menjadi orang pertama. 5. Kata ganti orang kedua dan ke-1 jamak berubah menjadi kami, kita dan mereka. Inilah pertemuan yang ketiga ini. Semoga ada manfaatnya, inspirasi kita untuk selalu menanamkan niat untuk berkontribusi dalam peradaban literasi Indonesia, sehingga dunia kepenulisan kita bertambah maju dan membangkitkan ilmu pengetahuan serta imtak ilmu dan takwa. Dengan demikian kewibawaan kita sebagai seorang muslim lebih-lebih atau sebagai seorang bangsa yang besar bernama Indonesia menjadi betul-betul diperhitungkan di kancah internasional. Semoga tayangan ini ada manfaatnya. Kita akhiri dari narator Ahmad Muhni Junaidi. Mohon maaf yang tiada batasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.